Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok apel akan mempresentasikan tentang manajemen of dispersion. Anggota kelompok kami ada Akbar Trihantian Putra, selanjutnya Hafiz Sakitian Taris, dan selanjutnya Muhammad Akidah Jabar. Manajemen of dispersion ada 4, yaitu fiber break grading, kedua conjunction, ketiga long haul, keempat high capacity. Manajemen of dispersion. Manajemen dispersi dalam konteks fiber optik merujuk pada serangkaian tindakan dan strategi yang diambil untuk mengelola dan mengurangi efek dispersi yang terjadi dalam transmisi sinyal optik melalui serat optik. Dispersi adalah fenomena di mana sinyal optik yang dikirim melalui serat optik mengalami perubahan dalam karakteristiknya seiring dengan perjalanan sinyal tersebut. Dispersi dapat mengakibatkan penyimpangan sinyal, deformasi pulsa, atau penurunan kualitas sinyal optik. Efek dispersi menjadi semakin signifikan saat jarak transmisi meningkat atau ketika digunakan modulasi sinyal yang lebih tinggi. Manajemen dispersi fiber optik bertujuan untuk mengurangi atau mengkompensasi efek dispersi sehingga sinyal optik dapat dikirim dengan jarak yang lebih jauh, kecepatan yang lebih tinggi, dan kualitas yang lebih baik. Jenis manajemen dispersi ada 3, yaitu yang pertama modal dispersion adalah mekanisme distorsi yang terjadi pada serat multimode dan pandu gelombang lainnya, di mana sinyal tersebar dalam waktu karena kecepatan propagasi yang berbeda untuk semua mode. Kedua, chromatic dispersion adalah fenomena penyebaran sinyal dari waktu ke waktu yang dihasilkan dari perbedaan kecepatan sinar cahaya. Dispersi kromatik adalah kombinasi dari efek dispersi material dan pandu gelombang. Ketiga, polarization mode dispersion (PMD) mewakili ketergantungan polarisasi dari karakteristik propagasi gelombang cahaya dalam serat optik. Management of dispersion ada beberapa metode umum, yaitu yang pertama dispersion compensating fiber DCF, penggunaan serat optik khusus yang memiliki karakteristik dispersi yang berlawanan dengan serat optik utama. DCF dapat digunakan untuk mengkompensasi efek dispersi pada serat utama. Kedua, fiber break grading (FBG). FBG adalah komponen optik yang dapat digunakan sebagai dispersi kompensator dalam sistem fiber optik. FBG memanfaatkan grading periodik dalam serat optik untuk memanipulasi cahaya dan mengompensasi efek dispersi. Ketiga, Dispersion Compensation Modus (DCM), modul khusus yang dirancang untuk mengkompensasi dispersi dengan menggunakan prinsip interferensi atau perubahan fase sinyal. Keempat, Optical Time Domain Reflectometry (OTDR), teknik pengukuran yang digunakan untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi perubahan dispersi dalam serat optik dengan mengirimkan pulsa cahaya dan menganalisis pantulan pulsa tersebut. Kelima, Forward Error Correction (FEC), penggunaan algoritma dan teknik pengodean untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh efek dispersi. Fiber break grading (FBG) adalah komponen optik yang digunakan dalam serat optik untuk memanipulasi cahaya dengan cara memodifikasi indeks bias lokal dalam serat. FBG terdiri dari struktur periodik yang diproduksi dalam serat optik dengan mengubah indeks bias pada panjang gelombang tertentu. FBG berfungsi sebagai filter cermin pada panjang gelombang tertentu. Ketika cahaya melintasi FBG, hanya panjang gelombang tertentu yang dipantulkan kembali, sementara panjang gelombang lainnya dibiarkan melewati FBG. Fenomena ini disebut sebagai efek break, yang berdasarkan prinsip interferensi cahaya pada struktur periodik FBG. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terus itu ada fiber break grading. Jika jarak antar kisinya bernilai sama atau seragam, maka disebut dengan FBG seragam atau uniform FBG. Jika jarak kisinya lebih besar, lebih dari 100 mikron,
maka disebut dengan long period FBG. Namun jika jaraknya seragam dan posisi kisinya miring, maka disebut dengan tilted FBG. Terdapat FBG jenis lainnya seperti chirped FBG yang jarak antar kisinya semakin besar. Phase shifted FBG jika jarak antar kisinya dibuat agar dapat menggeser fase gelombang cahaya sebesar pi. Superstructure FBG jika jarak antar kisinya memiliki pola tertentu. Next. FBG digunakan dalam berbagai aplikasi dalam bidang komunikasi optik dan sensor optik. Beberapa aplikasi FBG meliputi yang pertama, dispersi compensation. FBG digunakan sebagai komponen dispersi kompensator untuk mengurangi efek dispersi dalam sistem transmisi optik. FBG dengan karakteristik dispersi yang tepat dapat memperbaiki deformasi pulsa dan memastikan kualitas transmisi yang baik. Yang kedua, ada sensor suhu dan tekanan. FBG dapat digunakan sebagai sensor suhu dan tekanan. Perubahan suhu atau tekanan akan mempengaruhi panjang gelombang break yang dipantulkan oleh FBG, sehingga memungkinkan pengukuran suhu atau tekanan yang akurat. Dan ketiga, ada sensor peregangan. FBG juga dapat digunakan sebagai sensor peregangan. Perubahan peregangan pada serat optik yang mengandung FBG akan mengubah panjang gelombang break, yang dapat digunakan untuk mengukur peregangan atau deformasi struktural. Yang keempat, ada filter optik. FBG dapat digunakan sebagai filter optik yang selektif terhadap panjang gelombang tertentu. Hal ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti multiplexing atau demultiplexing dalam sistem komunikasi optik. Next. Lalu ada conjunction. Konjungsi atau amplifikasi Raman adalah teknik yang digunakan dalam serat optik untuk mengatasi perubahan frekuensi cahaya akibat efek Raman, yang pada gilirannya mengkompensasi dispersi dalam transmisi serat optik. Efek Raman terjadi ketika cahaya berinteraksi dengan getaran molekul dalam serat optik, menyebabkan perubahan frekuensi cahaya. Dalam konteks konjungsi, efek Raman dimanfaatkan untuk memperkuat sinyal optik yang dilewati melalui serat optik. Teknik konjungsi memiliki beberapa keuntungan dalam manajemen dispersi. Yang pertama, itu dapat digunakan untuk mengatasi dispersi dalam serat optik single mode. Dispersi cenderung terjadi di dalam serat single mode karena perbedaan indeks bias antara inti serat dan selubungnya. Konjungsi memperkuat sinyal optik, memungkinkan transmisi yang lebih jauh tanpa degradasi yang signifikan. Namun ada beberapa tantangan dalam implementasi konjungsi. Salah satunya adalah efisiensi konversi energi dari getaran molekul ke sinyal optik yang dapat bervariasi tergantung pada jenis serat, panjang gelombang, dan tingkat daya. Perawatan yang cermat diperlukan untuk mengoptimalkan efisiensi konversi energi. Next. Jaringan serat optik terestrial jarak jauh menghubungkan kota dan negara di seluruh dunia. Saat ini jaring ini biasanya berkisar dari beberapa ratus hingga beberapa ribu kilometer, dan sebagian besar telah berimigrasi ke sistem multiplexing divisi panjang gelombang padat atau DWDM berbasis 100G dengan 80 saluran atau lebih. Jajaran serat optik Corning yang inovatif memenuhi semua persyaratan ini untuk jarak, laju bit, dan kapasitas. Dan mereka juga menyediakan kecepatan tinggi dan atenuasi rendah dalam rentang yang panjang. Selain itu, mereka dapat mengelola dispersi dalam sistem kecepatan bit lama yang lebih rendah yang terakumulasi saat sinyal cahaya menempuh jarak jauh, serta penalti non-linier yang dapat membatasi kinerja sistem yang ada. Next. High capacity. Sebagian besar kabel serat optik memiliki kapasitas bandwidth 100 GB per second yang merupakan kecepatan maksimum serat optik tipikal. Serat optik memang merupakan jaringan tercepat yang menawarkan kecepatan unggah dan unduh simetris dalam skala gigabytes.
atau hingga 10 GB per detik. Bandwidth terus meningkat dapat mengatakan dengan yakni bahwa mengharapkan kecepatan maksim kabel serat optik meningkat pada kisaran 100 GB per second. Serat optik memberikan bandwidth yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kabel tembaga yang menghasilkan transmisi data lebih cepat. Ini karena serat optik menggunakan sinyal cahaya untuk mengirimkan data yang memiliki kapasitas membawa informasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga yang menggunakan sinyal listrik. Next. Kesimpulan, manajemen dispersion dapat ditingkatkan dalam sistem komunikasi fiber optik dengan menggabungkan komponen-komponen seperti fiber break grating, conjunction, long haul, dan high capacity. Dengan ini memungkinkan transmisi sinyal yang lebih baik dan kapasitas yang lebih besar serta jangkauan sinyal yang lebih luas. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang cukup atau kurang menarik, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.